Halo teman-teman semuanya. Di sini kita bukan fokus pada visual, tapi pada nilai yang akan kami sampaikan. Anggap saja aku sebagai teman online kamu yang selalu datang membawa insight dan pelajaran hidup. Selamat datang di Pembelajar Seumur Hidup. Tempat kamu naik level setiap hari. Perjalananmu dimulai dari sini. Pelan tapi pasti, kita tumbuh bersama, satu pelajaran, satu langkah. Karena hidup tak pernah berhenti memberikan pelajaran. Teman-teman, pada hari ini kita akan membahas mengenai pertemanan yang merusak. Pernah nggak kita merasa capek sendiri setelah kita nongkrong sama teman? Atau tiba-tiba mood jadi buruk tanpa alasan yang jelas? Nah, hal ini bisa terjadi bukan karena kamu lebay, tapi karena ada energi negatif yang masuk. Kita semua butuh teman, tapi enggak semua teman itu dapat membangun diri kita. Ada tipe teman yang tanpa kita sadari justru diam-diam merusak vibe dan potensi yang ada dalam diri kita. Mereka nggak frontal, tapi membuat efek yang sangat fatal. Yuk, mari kita bedah satu persatu, biar kamu makin aware dan bisa melindungi diri dari toxic circle. Tipe 1, yaitu si pencemburu terselubung. Yang pertama, kenali si pencemburu terselubung. Dia nggak akan terang-terangan bilang benci tentang kesuksesanmu. Justru, dia akan terlihat paling sportif di depan. Tapi perhatikan baik-baik. Ketika kamu cerita pencapaian, responnya selalu iya tapi, atau mengalihkan pembicaraannya ke diri dia sendiri. Dia juga sering meremehkan usahamu dengan kalimat manis, itu cuman keberuntungan saja. Atau ya ampun, kamu hebat banget. Padahal aku usaha lebih keras belum berhasil. Dan dia senang melihatmu jatuh. Bahkan sesekali bisa memberikanmu nasihat yang justru menjerumuskanmu. Kesuksesanmu adalah bukti kerja kerasmu. Dan jangan biarkan siapapun meredupkan cahaya itu. Jika ada yang selalu merasa tersaingi, ingat, mereka tidak sedang bersaing denganmu, tapi dengan diri mereka sendiri. Jadi, jaga jarak. Hidupmu terlalu berharga untuk terus-menerus memupuk rasa iri dari orang lain. Pilihlah lingkaran pertemanan yang merayakan kesuksesanmu, bukan yang berusaha mengecilkanmu. Tipe kedua, si korban abadi. Tipe kedua adalah si korban abadi. Hidupnya selalu penuh drama dan masalah. Bukan karena dia sial, tapi karena dia selalu merasa jadi korban dan enggan bertanggung jawab atas pilihannya. Dia selalu mengeluh tentang semua hal, mulai dari tugas, pekerjaan, pacar, bahkan sampai hal cuaca. Dia selalu menyalahkan orang lain atas keadaan, atas kemalangan yang menimpanya. Dan dia senang sekali menarik simpati dan energimu untuk mendengarkan keluhannya, tapi enggak pernah mau mencari solusi. Jadi empati itu memang penting teman-teman. Tapi membiarkan diri tersedot ke dalam lubang keluhan tanpa henti adalah bunuh diri dalam energi. Kamu nggak bisa menyelamatkan orang yang nggak mau diselamatkan. Jadi batasi interaksi, beri ruang untuk dirimu sendiri bernafas. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Lingkaran pertemananmu harus jadi sumber kekuatan, bukan drainase energi. Jika kamu terus-menerus merasa lelah emosional setelah berinteraksi dengan seseorang, itu adalah sinyal untuk menjauhinya. Tipe 3, si penjatuh mental. Yang ketiga, si penjatuh mental. Dia enggak akan bilang,
kamu nggak bisa, tapi akan selalu menanamkan keraguan dalam diri kamu. Ketika kamu punya ide baru, dia bilang, yakin, kayaknya susah deh, atau buat apa sih repot-repot? Dia selalu menemukan sisi negatif dari setiap hal positif yang kamu ceritakan. Dia selalu membandingkanmu dengan orang lain, biasanya yang lebih sukses di matanya, dengan tujuan membuatmu merasa kurang. Ingat teman-teman, impianmu adalah bahan bakarmu. Dan jangan pernah biarkan siapapun jadi pemadam api. Orang yang sungguh-sungguh peduli akan mendukung setiap langkahmu, bahkan ketika kamu ragu. Abaikan suara-suara negatif, fokus pada visi dan kerja kerasmu. Kamu lebih kuat dari keraguan yang mereka tanamkan. Mimpi besar butuh support system yang besar pula. Jika temanmu justru meredupkan ambisimu, saatnya kamu evaluasi ulang. Ingat, kamu layak mendapatkan teman yang cheerleader terbesarmu, bukan penonton yang selalu pesimis. Tipe 4, si pembawa drama dan gosip. Tipe 4, si pembawa drama dan gosip. Dia suka sekali membicarakan orang lain di belakang. Dan kamu tahu, kalau dia membicarakan orang lain denganmu, dia juga akan membicarakanmu dengan orang lain. Dia selalu punya cerita panas tentang teman yang lain. Dia senang memprovokasi konflik atau memperkeruh suasana dengan informasi yang belum tentu benar. Dia mencari perhatian dengan drama dan ketegangan. Yang mesti kita hindari yaitu lingkaran gosip itu bagai racun yang menyebar perlahan. Jauhkan dirimu dari drama yang tidak perlu. Kualitas pertemanan bukan diukur dari berapa banyak rahasia yang kalian bagi, tapi seberapa besar kepercayaan dan rasa hormat yang kalian bangun. Fokus pada hal-hal yang positif, bukan pada drama murahan. Waktumu terlalu berharga untuk dihabiskan dalam pusaran gosip. Pilih untuk terlibat dalam percakapan yang membangun, bukan yang meruntuhkan reputasi orang lain. Karena vibe positif akan menarik hal positif. Tipe 5, yaitu penguras energi. Tipe terakhir yaitu si penguras energi. Tipe ini mungkin tidak secara spesifik punya karakteristik di atas, tapi efeknya paling terasa. Setelah bertemu dia, kamu merasa lelah, stres, dan kehabisan semangat. Dia selalu butuh perhatian. Dia selalu butuh validasi. Dia selalu butuh bantuanmu. Tapi dia jarang menawarkan hal yang sama. Dia selalu punya masalah yang harus kamu dengarkan, tapi jarang menanyakan kabarmu. Interaksinya selalu terasa berat dan hanya satu arah. Sehingga energi mentalmu itu terbatas. Jangan biarkan siapapun menghabiskan tanpa memberikan apa-apa. Pertemanan yang sehat itu saling memberi dan menerima. Jika kamu terus-menerus merasa terkuras, itu adalah sinyal bahwa kamu perlu menetapkan kebatasan. Lindungi energimu, karena itu adalah aset paling berharga. Kamu punya hak untuk memilih siapa yang layak ada di lingkaran dekatmu. Jangan ragu untuk menjauh dari mereka yang hanya datang untuk mengambil, tanpa pernah memberi. Prioritaskan kesehatan mentalmu di atas segalanya. Oke teman-teman, setelah tahu tipe-tipe di atas, sekarang gimana kita menyikapinya? Yaitu dengan 5 langkah. Yang pertama, kenali batasan diri. Kita harus tahu, kita harus sadar sampai mana kita bisa mentolerir dari sikap orang. Jangan paksakan diri untuk terus-menerus menerima energi negatif. Yang kedua, komunikasi jelas. Hal ini bisa memungkinkan dalam beberapa kasus. Mungkin bisa coba komunikasi secara baik-baik tentang apa yang mengganggumu. Tapi bersiaplah jika mereka tidak menerimanya. Yang ketiga, jaga jarak fisik dan emosional. Kurangin intensitas pertemuan, batasi percakapan,
dan jangan terlalu melibatkan diri dalam drama mereka. Ini bukan berarti kamu jahat, tapi kamu sedang melindungi diri kamu. Yang keempat, yaitu fokus pada diri sendiri. Alihkan energimu untuk membangun dirimu sendiri, bukan untuk memperbaiki orang lain yang tidak mau berubah. Dan yang kelima, cari lingkaran positif. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang menginspirasi, yang selalu mendukung dan membuatmu merasa lebih baik. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatmu. Pilihlah dengan bijak. Kualitas pertemanan akan sangat menentukan kualitas hidupmu. Jangan takut untuk melepaskan mereka yang menarikmu ke bawah demi bisa terbang lebih tinggi. Mengenali teman yang diam-diam merusak ini bukan untuk membenci, tapi untuk melindungi diri. Hidup kita terlalu singkat untuk diisi dengan hal-hal yang tidak membangun. Lingkungan yang positif adalah kunci untuk tumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi, mulai sekarang self-check lingkaran pertemananmu. Apakah mereka menjadi cheerleader sejati atau justru menjerumuskanmu? Ingat, satu hal ini baik-baik. Lingkaran pertemananmu seharusnya menjadi taman tempatmu tumbuh, bukan sangkar yang membatasi potensimu. Berani jujur pada dirimu, berani buat pilihan, dan berani untuk hidup lebih bahagia, karena kamu berhak mendapatkan yang terbaik. Terus belajar, terus tumbuh, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.